Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Duhendrianto dan teman saya Muhammad Rafi Firdaus. Kami dari kelompok 4 mewakili presentasi dengan materi karakteristik keputusan manajerial. Itu berkembang, manajer menghadapi masalah dan peluang secara konstan. Beberapa situasi memerlukan penyelesaian yang relatif sederhana, tetapi banyak sekali masalah yang memerlukan tindakan yang sangat besar. Beberapa manajer seringkali menghindari tindakan. Mengapa mereka demikian? Yang pertama, karena manajer adalah manusia biasa yang tidak mengetahui masa depan. Akan banyak sekali masalah yang terjadi, energi yang dibutuhkan, dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, dalam pengambilan resiko yang besar, pasti manajer tidak berani untuk mengambilnya. Karena apabila gagal, itu akan mengaruhi track record seorang manajer. Yang ketiga, manajer memilih untuk menghindari atau menunda pekerjaan yang dirasa sulit dan beralih ke pekerjaan yang lain. Sehingga dalam pengambilan keputusan manajerial, banyak seringkali terjadinya kurangnya struktur, ketidakpastian dan resiko, dan seringkali timbulnya konflik. Pertama adalah kurangnya struktur. Kurangnya struktur adalah keadaan yang biasa terjadi dalam pengambilan keputusan. Meskipun beberapa keputusan bersifat rutin dan jelas, tetapi seringkali ada timbul masalah baru dan tidak struktur, sehingga manajer atau pembuat keputusan tidak yakin tentang apa yang harus dilanjutkan. Yang kedua adalah ketidakpastian dan risiko. Ketidakpastian berarti manajer tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui konsekuensi tindakan yang dilakukan. Seorang manajer pasti merasa yakin dengan tindakan yang akan dilakukannya, tetapi dia masih berada di bawah ketidakpastian tersebut. Apabila dia berani mengambil kondisi tersebut, berarti seorang manajer berani mengambil resiko. Ketiga adalah munculnya konflik. Seperti dalam sebuah cerita, konflik sengaja diciptakan oleh pembuat cerita, membuat jalan cerita tersebut menjadi menarik. Tetapi dalam pengambilan keputusan manajerial, konflik ini sering kali dan wajar terjadi di antara individu dan kelompok dalam suatu perusahaan. Sebagai seorang manajer, kita harus berani mengambil keputusan yang bijak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya adalah fase pengambilan keputusan. Menghadapi tantangan ini, kita dituntut untuk mengambil keputusan yang baik. Proses pengambilan keputusan yang ideal mencakup 6 fase, seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah. Fase pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah untuk menganalisis bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Biasanya, seorang manajer akan mengetahui atau menyadari adanya ketidakcocokan antara keadaan yang saat ini dan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghasilkan solusi alternatif. Dalam hal ini, pengambil keputusan menghubungkan diagnosis masalah dengan pengembangan tindakan alternatif yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara sederhana. Manajer setidaknya harus menghasilkan beberapa solusi alternatif berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga, fase berikutnya adalah mengevaluasi keputusan alternatif yang telah kita buat tadi. Dalam hal ini, solusi mana yang bisa menjadi solusi yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Kita harus berpikir secara cermat dengan menggunakan logika dan pemikiran yang tajam. Apabila keputusan penting ini mengaruhi keputusan selanjutnya. Selanjutnya adalah membuat pilihan. Setelah kita melewati fase-fase tadi, kita harus bijak dalam mengambil pilihan agar tidak mengakibatkan resiko-resiko terjadi atau timbul masalah-masalah lain. Dalam hal ini, konsekuensi yang terjadi adalah pilihan Anda. Sekarang, pengambilan keputusan seperti ini harus dilakukan dengan baik dan menimbang resiko yang akan terjadi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menerapkan keputusan. Setelah kita melalui fase alternatif tadi, diambillah sebuah keputusan yang valid yang bisa kita ambil sehingga memunculkan sebuah
keputusan yang bijak dan sesuai dengan proses yang kita inginkan. Yang fase yang terakhir adalah mengevaluasi keputusan tersebut. Setelah keputusan diambil, pasti akan ada muncul lagi beberapa kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Disitulah kita mengevaluasi di mana letak kesalahan keputusan tersebut dan kita membenarkannya sesuai keinginan kita. Selanjutnya adalah munculnya hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama adalah bias psikologis, tekanan waktu, dan realitas sosial yang sering kali terjadi. Pengambilan keputusan dalam grup memiliki setidaknya 5 keuntungan. Keuntungan pertama ialah informasi yang kita peroleh lebih banyak. Ketika beberapa orang berkumpul untuk membuat keputusan, jika salah satu anggota tidak memiliki informasi yang cukup, anggota lain dapat melengkapi kekurangan itu. Kedua adalah semakin banyak sudut pandang akan suatu masalah atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Masalah mungkin terdengar bagi salah satu anggota yang lainnya, tetapi itu tidak terdengar asing bagi anggota yang lainnya yang paham tentang masalah tersebut, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi pada saat itu. Yang ketiga adalah kesempatan bagi para anggota untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kreativitas setiap anggota dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat adalah orang-orang dapat paham atas keputusan yang telah dimusyawarahkan. Yang kelima, orang-orang dapat berkomitmen terhadap hasil musyawarah pada saat itu. Pengambilan keputusan dalam grup memiliki potensi masalah tersendiri, yaitu terkadang satu anggota kelompok mendominasi diskusi tersebut, di mana itu akan memperburuk keadaan. Yang kedua, yaitu kebanyakan orang tidak suka rapat dan akan melakukan apa yang mereka suka, yaitu itu dapat membuat kacau dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu tekanan untuk menghindari perselisihan ketika kita mengungkapkan pendapat. Jadi kita itu tertekan saat kita akan mengungkapkan apa yang kita utarakan, Dan yang keempat, yaitu pemindahan keputusan sering terjadi. Jadi apa yang kita tujui, apa tujuan yang kita capai pada saat itu bisa terdistraksi oleh pendapat orang lain, sehingga kita jauh dari apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah mengelola pengambilan keputusan grup. Yang pertama yaitu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan grup yaitu adalah yang pertama, gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah konflik yang konstruktif, di mana konflik tersebut membangun sebuah grup tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas. Yang keempat, brainstorming. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam pengambilan keputusan organisasi, poin pertama adalah pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, proses pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam krisis. Sekian dari kami. Jika banyak salah atau ada salah ucap kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.